Halo guys, pada video kali ini kita akan memberikan review komparasi antara Li-Ning X-Force Canon Pro dengan Li-Ning Turbo Charging Marshall. Nah, kemarin banyak banget yang request minta dikomparasikan antara dua raket ini guys. Sudah kita coba dalam berbagai kesempatan, tidak hanya sekali dua kali, tapi ya lumayan banyak dan sudah kita gunakan dalam kondisi yang bagus dan kurang bagus juga guys. Jadi video ini menurut saya pas buat kalian yang levelnya pemula sampai intermediate sekalipun ya. Dan nanti kalian bisa mengira-ngira kira-kira raket mana yang pas buat kalian ya. Karena tiap orang pasti akan punya kecocokan sendiri-sendiri tergantung dari level permainannya. Dan di sini saya membantu memberikan bayangan, gambaran buat kalian ya berdasarkan apa yang sudah saya coba ya dalam kondisi-kondisi tertentu ya, sehingga kalian ya nanti bisa memutuskan kira-kira mau ngambil yang X-Force Canon Pro atau yang Li-Ning Turbo Charging Marshall-nya ya. Nah, kedua raket ini menurut saya sudah adil ya komparasinya. Baik secara harga, ini range-nya ya 900 sekian sampai 1.100.000 tergantung nanti pilihan paketannya. Kemudian secara karakter ini sama-sama raket yang enak untuk bermain power ya, meskipun masing-masing raket ada spesialisasinya ya. Tapi nanti kita akan coba lihat ya kira-kira perbedaannya sejauh apa. Oke, langsung aja kita mulai review komparasi Li-Ning X-Force Canon Pro dengan Li-Ning Turbo Charging Marshall. Nah, kedua raket ini bisa dikatakan raket keluaran terbaru dari Li-Ning ya, harganya mulai dari 900 sekian ribu guys ya. Dan ini merupakan versi yang lebih bagus dari masing-masing serinya. Kalau X-Force Canon Pro merupakan apa guys ya, upgrade ya, upgrade dari X-Force Canon biasa ya. Kemudian Turbo Charging Marshall ini juga upgrade dari Turbo Charging Z-Boost ya. Secara stiffness-nya masing-masing raket ini memiliki stiffness yang lebih kaku daripada adiknya ya, saudara mereka yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi secara performa kalian mungkin ada yang menanyakan Turbo Charging Z-Boost misalkan dengan Turbo Charging Marshall enak mana? Kalau menurut saya jelas secara performa enak yang Turbo Charging Marshall-nya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, X-Force Canon biasa dengan X-Force Canon Pro lebih enak mana? Ya kalau menurut saya, ya tetap enak X-Force Canon Pro-nya guys. Ada harga, ada kualitas. Tapi ini juga nanti tergantung dari level permainan kalian dan kecocokan stiffness kalian guys ya. Kalau misalkan kalian pemula, biasanya kan secara kekuatan tangan belum jadi tuh. Makanya raket yang cenderung flex biasanya akan lebih pas ya. Jadi pilihannya misalkan kalau X-Force Canon biasa dengan X-Force Canon Pro ya lebih pas X-Force Canon biasanya ya. Dua raket ini menurut saya lebih pas, lebih cocok jika dipakai buat mereka yang secara permainan udah lumayan lah ya meskipun dipakai buat pemula ini juga bisa ya, tapi nanti kita akan coba lihat guys ya. Sekarang kita akan membahas dari segi karakternya di raket ini. X-Force Canon Pro ya, seri X-Force ini memang raket yang memang karakternya adalah raket tipe power. Frame shape-nya ini dia aerobox ya, jadi memang ini adalah raket yang tipe power ya. Nah, kemarin saya sudah memberikan review pemakaiannya. Menurut saya raket ini, ya meskipun raket ini raket tipe power, tapi feel all-round-nya ini juga masih ada ya. Jadi menurut saya ini dipakai buat pemula pun masih oke ya. Tapi kalian pemula yang kedepannya ingin berkembang, ingin improve ya. Jadi nggak hanya sekedar sekali main atau hanya sekedar mencari keringat, tapi dipakai buat main yang lebih serius ya. Nah, ini raketnya oke guys. Nah, sementara Turbo Charging Marshall ini sebenarnya raket tipe speed ya. Dengan melihat frame shape-nya yang ada lancip-lancipnya, disebut trapezoidal ya. Tapi yang saya rasakan raket ini secara power dia lebih dominan daripada speed-nya ya. Jadi karakternya ini power dan juga speed ya. Jadi kalau misalkan dikomparasikan antara Turbo Charging Marshall ini dengan X-Force Canon Pro, semisal dengan perbandingan berat dan BP yang sama, saya yakin speednya enak yang di Marshall ya. Sementara X-Force Canon Pro ini enak di powernya seharusnya ya, kalau dilihat dari bentuk frame shape-nya ya. Tapi realnya tidak selalu seperti itu guys ya. Kedua raket ini yang saya rasakan secara power guys ya, kalau kita berbicara soal power, menurut saya lebih terasa powerful yang Marshall-nya guys ya. Ini waktu saya mencoba dalam kondisi yang bagus, dalam stamina yang oke. Saya merasa yang Marshall ini dia lebih berisi,
terasa lebih sama-sama solid, tapi yang Marshall ini terasa lebih berisi ya. Jadi impact-nya tuh bisa maksimal, transfer power-nya bisa bagus ya. Nah, kemudian saya coba lagi dalam kondisi yang kurang bagus, stamina dalam kondisi yang kurang atau tidak bugar. Saya lebih nyaman X-Force Canon Pro-nya ya. Makanya antara dua raket ini mana yang masuk untuk pemula, menurut saya X-Force Canon Pro-nya. Sementara kalau yang Marshall ini lebih buat mereka yang secara kelas intermediate. Kalau kalian kelasnya pemula, mencoba Marshall ini mungkin akan lebih effort ya, akan butuh adaptasi yang lebih lama jika dibandingkan dengan X-Force Canon Pro-nya ya. Itu untuk dari segi power berdasarkan kondisi-kondisi yang sudah sampaikan tadi. Lalu bagaimana untuk kontrolnya? Nah, kedua raket ini memiliki kontrol yang lebih baik jika dibandingkan dengan versi murahnya Turbocharging Jet Boost dan X-Force Canon biasa guys ya. Nah, tapi kalau misalkan dua raket ini dibandingkan mana yang lebih enak untuk kontrolnya, menurut saya Marshall ini dia lebih memiliki feel control yang lebih enak ya. Karena ketika saya mencoba untuk melengkungkan di raket ini stimulusnya guys ya, ini yang Marshall terasa sedikit lebih kaku daripada yang X-Force Canon Pro-nya guys ya. Sedikit aja, nggak jauh. Terasa mirip-mirip, tapi kalau saya coba merasakan lebih jauh, yang Marshall ini sedikit lebih kaku ya. Level kekakuannya di atas X-Force Canon Pro, tapi nggak jauh. Nah, makanya seperti saya sampaikan tadi di awal, jadi kedua raket ini mana yang lebih cocok atau mana yang lebih pas buat pemula, ya X-Force Canon Pro-nya guys ya. Nah, kemudian dari segi speed bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan dari frame shape-nya sebenarnya jelas ya. Turbocharging Marshall ini memiliki speed yang lebih enak, swing speed yang lebih enak. Tapi kembali lagi, saya coba dalam kondisi yang kurang bagus, yang dalam stamina yang tidak fit ya guys ya. X-Force Canon Pro malah lebih nyaman guys ya, lebih nyaman daripada turbocharging Marshall-nya. Saya merasa ini lebih kaku, kemudian swingnya kok terasa berat. Nah, itu dalam kondisi yang kurang bagus. Jadi, sama halnya dengan power dan juga kontrol tadi ya. Jadi, untuk kalian yang dalam level pemula, mungkin powernya belum begitu bagus, biasa-biasa aja, tapi pengen bermain power, X-Force Canon Pro ini lebih pas ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Tiap orang nanti mungkin akan punya kecocokannya sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan, wah X-Force Canon Pro lebih enak daripada turbocharging Marshall-nya. Ada juga yang sebaliknya ya. Itu tergantung dari level permainan kalian, tergantung dari kekuatan tangan kalian ya. Tapi bisa juga ya, misalkan kalau kalian dalam level yang mungkin intermediate ya, merasakan yang X-Force Canon Pro lebih enak daripada turbocharging Marshall-nya. Bisa aja ya, tergantung dari berat dan BP yang kalian dapatkan. Mungkin ada yang mendapatkan X-Force Canon Pro dengan berat dan BP yang lebih daripada Marshall, itu ada kemungkinan dia feel powernya mungkin akan lebih enak ya, seperti itu guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini yang membahas komparasi antara X-Force Canon Pro dengan turbocharging Marshall. Saya kira saya sudah cukup banyak menjelaskan dan semoga kalian bisa menerima guys ya. Nah, kalau untuk kualitas heating sound saya rasa kedua raket ini bagus ya. Kalau kalian penasaran, kita coba dengarkan. Ini X-Force Canon Pro guys ya, dengan senar lining nomor 1. Kalau yang Marshall ini menggunakan senar DS63, nyaring tapi nggak senyaring yang tadi guys, X-Force Canon Pro-nya guys. Seperti ini. Nah, bisa kalau ini dikasih senar yang sama, kualitas heating sound-nya bagus ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mungkin dari kalian sudah ada yang mencoba dua raket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Siapa tahu kalian punya feeling yang berbeda, nggak apa-apa. Tulis aja di kolom komentar biar teman-teman yang nonton juga bisa mendapatkan bayangannya ya. Kita jumpa lagi pada review komparasi lainnya. Ditunggu aja untuk Marshall kita komparasikan dengan RS AV Flash 52 Speed Power.